Halo Sobat Trader, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, serta selalu dalam lindungannya ya. Saya kembali dalam podcast ini, dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai bank sentral, terutama bank sentral utama yang memengaruhi perdagangan mata uang dunia. Dan ini akan berlanjut dalam beberapa sesi ke depan ya. Pada podcast sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu bank sentral beserta perannya. Jadi untuk podcast kali ini saya akan membahas mengenai Bank Sentral AS yang dikenal dengan nama Federal Reserve System atau Federal Reserve saja, atau bahkan hanya disingkat, hanya disebut dengan The Fed. Oke, kita masuk ke topiknya. Jadi Federal Reserve System atau The Fed ini didirikan pada tahun 1913 oleh Kongres Amerika Serikat. Langkah dan kebijakan The Fed sangat berpengaruh besar ya pada nilai mata uang, terutama dolar AS yang banyak digunakan dalam transaksi yang melibatkan dolar AS. Federal Reserve sebagai bank sentral Amerika didirikan untuk menciptakan sistem moneter dan keuangan yang stabil serta fleksibel bagi Amerika pastinya. Secara umum tugas The Fed ini menetapkan kebijakan moneter dan mengawasi aktivitas ekonomi agar kondusif dan efektif untuk melayani kepentingan publik. Dalam upaya The Fed untuk memenuhi tugas ini, The Fed menjalankan 5 fungsi utama, di mana yang pertama, The Fed mengharapkan dan mengupayakan lapangan kerja maksimum, serta stabilitas harga dan suku bunga moderat untuk jangka panjang. Yang kedua, The Fed berupaya mengurangi resiko jika terjadi dan memungkinkan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil. Lalu yang ketiga, The Fed juga mengembangkan keamanan dalam lembaga keuangan. Selanjutnya yang keempat, The Fed mengupayakan keamanan pada sistem pembayaran dan penyelesaiannya. Dan yang kelima, The Fed menganjurkan perlindungan konsumen melalui sikap pengawasannya. Dalam pelaksanaannya atau dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari, negara dibagi menjadi 12 distrik Federal Reserve yang masing-masing dilayani oleh Reserve Bank yang didirikan secara terpisah. Distrik dan anggota bank sentral beroperasi secara independen, namun tetap diawasi oleh Dewan Gubernur Federal Reserve. Oke, mungkin kita bertanya-tanya, apakah The Fed itu suatu lembaga milik pemerintah? Atau gini, pertanyaannya, siapa pemilik The Fed? Lembaga pemerintahkah? Atau bukan? Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa The Fed ini sebenarnya lembaga swasta atau publik. Dewan gubernurnya terdiri dari badan pemerintah, sementara bank-bank sentral itu sendiri memiliki struktur seperti perusahaan swasta. Bank anggota memegang saham dan mendapatkan dividen. Wow. Siapa ketua Federal Reserve? Nah, untuk saat ini Federal Reserve dijabat oleh Jerome Powell. Jerome Powell menjabat sejak Agustus 2019 yang akan menjabat di kantor ini. Oke, selanjutnya siapa yang memimpin Federal Reserve? Federal Reserve ini dipimpin oleh seorang ketua. Sejak Agustus 2019, ketua Federal Reserve dijabat oleh Jerome Powell, yang sebenarnya telah menjabat di kantor ini sejak 5 Februari 2018. Dia menjadi ketua The Fed ke-16 yang menduduki posisi tersebut, menggantikan Janet Yellen yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan AS, dan akan menjalani masa jabatan 4 tahun. Sebelum pengangkatannya, Powell menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur sejak 25 Mei 2012. Saat ini, dia juga menjabat sebagai Ketua Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC, Federal Open Market Committee, yang menangani kebijakan moneter. Tadi ada saya sebutkan ya di atas kalau negara dibagi atas 12 distrik Federal Reserve. Apa aja sih ke-12 distrik Federal Reserve itu? Ya, ke-12 distrik Federal Reserve itu ada di beberapa negara bagian. Yang pertama itu ada di Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago,
St. Louis, Minneapolis, Kansas, Dallas, dan yang terakhir San Francisco. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana cara The Fed mempertanggungjawabkan fungsinya? The Fed ini bertanggung jawab kepada publik serta Kongres AS. Makanya ada beberapa kali ketua The Fed memberikan kesaksiannya di hadapan Kongres. Ketua dan pejabat Federal Reserve bersaksi di depan Kongres. Sedangkan sistem pengaturan kebijakan moneter dirancang agar jelas dan transparan. Untuk kepentingan akuntabilitas, Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC akan menerbitkan pernyataan setelah semua pertemuan tahunan. Semua laporan keuangan diaudit secara independen setahun sekali, juga untuk memastikan akuntabilitas keuangan. Federal Reserve juga memiliki mandat utama. Mandat ekonomi utama sistem Federal Reserve ini meliputi kebijakan moneter AS, dan mandat ini adalah mandat inti dari Bank Federal Reserve. Tujuan undang-undang dari kebijakan moneter ini diuraikan oleh Kongres sebagai berikut. Ketenagakerjaan yang maksimal. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh FOMC harus memastikan angka pengangguran tetap rendah. Bekerja untuk meningkatkan ekonomi jika diperlukan. Sehingga bisnis berkembang, menghasilkan keuntungan, dan lebih banyak staf yang direkrut. Kedua, stabilitas harga. Di sini The Fed mendefinisikan stabilitas harga ketika tingkat inflasi mencapai targetnya yakni 2% dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, suku bunga jangka panjang yang moderat. Ini berjalan bersamaan dengan stabilitas harga. Ketika ekonomi stabil, suku bunga jangka panjang tetap pada tingkat yang moderat. The Fed memiliki target untuk mencapai kebijakan moneternya melalui pengaruhnya terhadap suku bunga dan iklim keuangan secara umum. Hal ini dapat menyebabkan volatilitas dolar AS menjelang pengumuman The Fed dan perubahan kebijakannya. Kebijakan moneter ditetapkan oleh Komite Pasar Terbuka atau FOMC tadi ya, yang mengawasi operasi pasar terbuka dari sistem Federal Reserve. Mereka menetapkan target suku bunga dana federal pada pertemuan FOMC. Ini adalah suku bunga yang mereka harapkan perbankan saling menawar satu sama lain, seperti suku bunga pinjaman atau suku bunga overnight. Meskipun FOMC tidak mengawasi suku bunga tersebut, namun ini dapat memengaruhi dengan 3 cara utama. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Ini berarti pembelian dan penjualan obligasi pemerintah di pasar terbuka. Menjual obligasi, mengurangi pasokan moneter dengan tujuan menaikkan suku bunga. Membeli obligasi, mengembalikan uang ke dalam perekonomian dengan tujuan menurunkan suku bunga. Yang kedua, suku bunga diskonto. Ini adalah suku bunga yang dibayar bank untuk meminjam uang dari Fed. Ketika suku bunga ini lebih rendah, maka kemungkinan besar suku bunga dana federal juga akan lebih rendah. Yang ketiga itu ada syarat dana cadangan. Bank perlu menahan beberapa persentase tertentu dari deposit nasabahnya untuk menutupi penarikan. Ini adalah persyaratan cadangan. Ketika ini dinaikkan, bank tidak dapat meminjamkan banyak uang dan harus meminta suku bunga yang lebih tinggi. Bisa diturunkan, bank dapat meminjamkan lebih banyak uang dan meminta suku bunga juga turun. Lalu bagaimana suku bunga dana federal memengaruhi pergerakan dolar AS? Oke, suku bunga The Fed, juga dikenal dengan suku bunga dana Fed, ditetapkan oleh Dewan Gubernur Federal Reserve. Suku bunga saat ini dan ekspektasi perubahan suku bunga di masa depan jelas memengaruhi nilai dolar AS. Jika trader mengantisipasi perubahan suku bunga berdasarkan pengumuman dari Dewan Gubernur, ini dapat membuat dolar mengalami apresiasi atau terdepresiasi nilainya terhadap mata uang lainnya ya. Ya, sebut saja seperti Euro USD, GBP USD atau USD JPY. Oke, lalu bagaimana kebijakan suku bunga The Fed terhadap ekspektasi itu memengaruhi dolar AS?
Jadi di sini, ketika ada ekspektasi suku bunga naik, sementara The Fed menahan suku bunga, maka dolar AS akan terdepresiasi atau turun. Selanjutnya, ketika suku bunga diharapkan turun dan The Fed masih menahan suku bunganya, maka dolar AS akan terapresiasi atau naik. Lalu bagaimana jika pasar mengharapkan The Fed menahan suku bunga? Nah, untuk kondisi ini, jika The Fed menaikkan suku bunga, maka dolar AS akan menguat atau terapresiasi. Namun, jika The Fed malah memangkas suku bunganya, maka dolar AS akan turun atau terdepresiasi. Ya, kurang lebih seperti itulah, tapi memang ya seperti itu sistemnya yang berlaku di pasar saat ini ya. Oke, Sobat Trader, itu tadi pembahasan saya mengenai Federal Reserve. Apa itu Federal Reserve, apa perannya, apa tanggung jawabnya, dan bagaimana kebijakan The Fed dapat memengaruhi nilai tukar dolar AS. Jika Sobat Trader ingin bertanya atau masih ada yang belum dipahami, Sobat Trader masih bisa menanyakan kok. Dengan ya komen aja di bawah. Nantikan podcast kami selanjutnya ya, masih mengenai bank sentral juga, tapi bank sentral negara lain. Bank sentral negara mana itu? Ya, tunggu aja podcast dari kita. Sampai di sini dulu podcast dari kami kali ini. Tetap jaga kesehatan ya. Oke? Trade by yourself and safe trading.